Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan UTS hadis Tarbawi pada hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi Bapak Nurul Haq serta teman-teman seperjuangan saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, saya Fiza Aulia, NIM 2220071. Saya di sini akan mengikuti UTS Hadis Tarbawi. Hadis yang pertama tentang landasan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Rawahul Baihaqi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Jadilah ahli ilmu. Hadis tersebut memerintahkan kita untuk memilih jalan ilmu. Pencari kun aliman, menjadi pendengar dan pecinta ilmu, dilarang menjadi orang kelima karena itu akan menjadi penyebab kehancuran. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang yang mencintai ilmu, menjadi orang mencari ilmu, mendengar ilmu. Itulah hakikat tujuan dari pendidikan. Dan janganlah kamu sekali-sekali menjadi orang yang pemalas, pembenci ilmu, ataupun sebagainya. Terlebih jika tujuan pendidikan diorientasikan untuk memperoleh kekayaan, semata-mata hanya mencari kekayaan duniawi. Banyak juga orang yang berpikir bahwa kekayaan dan jabatan adalah sumber kebahagiaan. Padahal sumber kebahagiaan bukan hanya ada pada duniawi, tetapi juga saat mengejar kebahagiaan akhirat. Untuk kebahagiaan, ketenangan di hati itu biasanya dengan berzikir, kemudian beribadah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan demikian kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan. Namun tujuan tersebut tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan ini kuncinya adalah ilmu. Contohnya, seorang guru membutuhkan landasan hadis untuk mengajar agar bisa sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan, dan juga agar bisa sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan guru juga harus mempunyai pegangan pada saat mengajar, sebab guru bukan hanya menyampaikan ilmu saja, melainkan juga mendidik. Dalam hal ini selain nilai akademik, nilai religius juga dibutuhkan, sehingga anak didik bukan hanya mengajar urusan dunia saja, tapi juga urusan akhirat. Kesimpulan dari hadis pertama yaitu dari semua uraian yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semangat hadis di atas adalah bahwa tujuan ideal pendidikan Islam untuk ilmu guna pembinaan akhlak, penguatan visi, modal kehidupan manusia. Kemudian menyiapkan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penguasaan ilmu dan keterampilan sebagai modal untuk bekerja di dunia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Yang keempat, tujuan pendidikan merupakan tujuan hidup juga, yaitu mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada hadis kedua membahas tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abdullah ibn Yazid, haddatsana Abdurrahman ibn Ziyad, ibni An'ama an Abdirrahman ibni Rafi'in an Abdillah ibni Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bimajlisaini fi masjidi faqala killahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min sahibi amma haula'i fayad'una Allah wa yurakhibuna ilaihi fa in sya'a a'tahum wa in sya'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdalu wa innama
bu'ithatu mu'alliman. Qala thumma jalasa fihim ad-Darmani. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ziyad bin An'am bin Abdurrahman bin Rafi' dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati 2 majelis di masjidnya. Lalu Rasulullah berkata, keduanya itu baik dan salah satu keduanya itu lebih utama dari sahabatnya. Adapun mereka berdoa kepada Allah dan menyenangkan kepadanya, maka jika Allah berkehendak mereka akan diberi, dan jika Allah berkehendak mereka akan dicegah. Adapun mereka ada yang belajar ilmu fikih dan mereka mengajarkan kepada orang yang bodoh, maka mereka itulah yang lebih utama. Dan sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar atau pendidik. Abdullah bin Amr berkata, kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Hadis di atas menjadi penjelas bagi seluruh umat manusia bahwa setelah Rasulullah diajarkan kepadanya Al-Quran, lalu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang mengisyaratkan bahwa beliau diutus adalah sebagai pendidik. Sedangkan secara umum, pendidik adalah semua orang yang bertanggung jawab mengembangkan, membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, serta spiritualnya. Definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pendidik tidak hanya terbatas sebagai guru yang ada di sekolah, namun juga mencakup orang tua, semua orang dewasa yang bertanggung jawab untuk membina, mengembangkan generasi muda seperti dosen, konselor, pamong belajar, video suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan istilah lainnya. Kedudukan seorang pendidik itu diantaranya yaitu sebagai orang tua. Sebagai orang tua itu maksudnya gimana? Seorang guru harus bisa mendidik peserta didiknya agar memiliki akhlak yang mulia seperti Rasulullah. Kemudian yang kedua, sebagai pewaris Nabi. Guru diharapkan memiliki sifat-sifat Rasul, diantaranya yaitu tabligh, fatonah, sidik, amanah. Sidik yang berarti jujur, berarti seorang guru harus bisa memberikan ilmunya dengan benar. Apa yang diberikan itu sesuai dengan yang dimilikinya dan tidak menyesatkan kepada peserta didiknya. Kemudian fatonah berarti cerdas. Ilmu yang sudah dimiliki oleh guru, seorang guru itu harus memiliki sifat cerdas karena akan mengamalkan ilmunya kepada peserta didik. Yang ketiga ada amanah, yaitu menyampaikan. Maksudnya amanah artinya dapat dipercaya. Maksudnya yaitu seorang guru harus memiliki sifat yang bisa dipercaya, yaitu menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik agar bisa diamalkan kembali oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian Kemudian yang terakhir ada tabligh, yaitu menyampaikan. Seorang guru harus menyampaikan ilmunya kepada peserta didik. Apa yang ia miliki harus diberikan kepada peserta didiknya. Dari hadis yang sudah saya bacakan tadi dan sudah saya jelaskan tadi, peran guru sangatlah penting bagi peserta didiknya. Guru sebagai pemberi akademisi dan juga pemberi nilai-nilai religius kepada peserta didiknya. Di sini peran guru sangatlah penting dalam sekolah, karena guru berperan juga sebagai orang tua di sekolah, menjadi orang yang dianut oleh peserta didiknya, sehingga guru harus menunjukkan sikap-sikap mulianya, sikap-sikap yang baik agar bisa ditiru oleh peserta didiknya. Nah, maka dari itu seorang guru juga harus bisa meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, seperti tabligh, fatonah, sidik, dan juga amanah. Sifat-sifat tersebut harus dimiliki, ya bukan dimiliki, harus dimiliki ataupun ditiru sama persis dengan Rasulullah, tetapi setidaknya kita bisa berusaha untuk meniru agar bisa menyampaikannya kepada peserta didik kita dengan baik. Kesimpulan hadis yang kedua itu diantaranya adalah guru merupakan seorang tenaga pendidik yang ada di sekolah. Ia merupakan orang dewasa yang dicontoh oleh anak-anak peserta didik. Guru merupakan
orang yang ada di sekolah yang sangat berpengaruh besar pada peserta didiknya. Dengan seperti itu, guru harus bisa menyampaikan dengan baik apa yang dimilikinya. Kemudian, guru juga harus bisa memberikan doa kepada peserta didiknya agar bisa menjadi anak yang cerdas. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.